Nanti kita juga akan belajar tentang protap, ya kan, kebanyakan protap adanya di hipertensi, ya, sama nanti pemeriksaannya juga, apa, terkait sama lokasi, gitu. Oke, nah sekarang kita belajar tentang, menstrual cycle dulu ya, ini kita hanya review singkat aja karena teman-teman dulu udah belajar pas praklinik. Jadi, teman-teman, siklus menstruasi itu ada 3 fase, oke? Yang pertama adalah follicular phase, yang kedua adalah ovulation phase, yang ketiga adalah luteal phase. Oke, fase folikuler adalah fase di mana estrogen pasien itu lebih meningkat daripada progesteronnya. Kenapa sih estrogennya lebih meningkat? Soalnya estrogen ini dia punya fungsi, teman-teman. Fungsinya adalah untuk menebalkan endometrium dan juga untuk meningkatkan keenceran dari muskus serviks. Kenapa harus encer? Soalnya supaya spermanya dapat berpenetrasi dengan mudah. Intinya adalah si estrogen yang meningkat ini fungsinya adalah untuk mempersiapkan kehamilan. Aku tulis ya, mempersiapkan kehamilan. Gitu. Itu adanya di fase folikuler. Nah, kalau di fase ovulasi ya, yang terjadi adalah peningkatan LH yang secara tiba-tiba gitu. Jadi dia nanti kita lihat di grafnya dia sangat tinggi gitu ya puncaknya. Namanya adalah LH surge. Jadi si LH meningkat ini teman-teman adalah untuk merilis ovum dan juga corpus luteum. Oke, dia untuk merilis ya. Kenapa kok tiba-tiba dirilis? Nah, karena ternyata ovumnya itu sudah siap dibuahi. Gitu. Jadi patokannya kalau di fase ovulasi adalah si LH surge. Gitu. Kalau di fase luteal, ini adalah fase di mana progesteron pasienmu lebih tinggi daripada estrogennya. Kenapa harus lebih tinggi? Soalnya progesteron fungsinya adalah untuk penggeburan endometrium dan juga untuk merangsang hipotalamus meningkatkan set point supaya suhu tubuh basalnya nanti jadi meningkat. Intinya adalah kalau progesteron yang meningkat, ini fungsinya adalah untuk mempertahankan kehamilan. Mempertahankan, gak muat ya, kan kehamilan. Gitu. Oke. Nah, coba kita lihat ya ke apa ini namanya? Graph yang di slide sebelumnya. Oke, yang pertama tadi kita punya 3 fase kan teman-teman untuk menstrual cycle. Yang pertama adalah fase folikuler, yang kedua adalah fase ovulasi. Di sini aku tulis ovulation phase. Oke, yang ketiga adalah fase luteal. Di mana fase ovulasi adalah mulai dari berhentinya fase folikuler sampai awal dari fase luteal. Jadi ya di antaranya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ke fase folikuler. Tadi fase folikuler adalah keadaan di mana estrogen pasien kita itu meningkat. Nah, teman-teman lihat nih, estradiol ya, dia meningkat. Tadi estrogen fungsinya buat apa? Salah satunya adalah untuk kita lihat nih, menebalkan endometrium. Oh iya benar, jadi pas kita lihat ke bawah nih, endometriumnya dia menebal. Oke, itu adalah fase folikuler. Kemudian masuk ke fase ovulasi. Fase ovulasi tadi kata kuncinya adalah LH surge, jadi LH-nya meningkat, jadi dia meninggi. Gitu. Jadi nanti si apa itu tadi namanya? Endometriumnya ya kan dia makin menebal terus sampai ke fase ovulasi. Nah, tapi kalau misalnya di sini pasienmu ternyata jomblo ya kan, belum ada sperma yang menghampiri, ya akan luruh lagi endometriumnya. Di sini yang kita sebut sebagai menstruasi. Gitu ya. Nah, udah deh berakhir pada bulan itu. Terus nanti mulai lagi di bulan berikutnya, mulai lagi estradiolnya tinggi ya kan. Terus habis itu di sini si endometriumnya menebal, habis itu fase ovulasi, LH surge lagi, ya kan? Beda cerita kalau ternyata dia sekarang bukan dia punya pacar ya, udah punya suami, Beb, ya. Jadi pas kamu lihat, oh ada sperma yang menghampiri si ovumnya, gitu ya.
Nah, kalau ada sperma yang menghampiri si ovum, maka akan terjadi fase luteal, ya kan? Nanti dia fertilisasi, implantasi, terjadi fase luteal. Nah, fase luteal tadi kata kuncinya adalah progesteronnya dia meningkat. Kamu lihat yang warna pink, ya kan? Terus endometriumnya nanti digemburkan gitu supaya nanti si ovumnya bukan cuma ovum berarti ya, hasil konsepsinya bisa melakukan implantasi. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu akan ada hormon lagi yang meningkat, teman-teman. Yang meningkat itu adalah hormon HCG atau kepanjangannya adalah beta HCG. Ada yang tahu nggak beta HCG, guys, diproduksi sama siapa? Masih ingat? Masih ingat? Nggak boleh malu. Salam. Ayo, nggak boleh malu. Diproduksi sama Plasenta ya. betul, pintar cinta. Diproduksi sama plasenta. Oke, jadi kalau udah ada plasentanya berarti nanti dia akan meningkatkan beta HCG. Nanti kita belajar tentang beta HCG. Oke, itu adalah cerita tentang menstrual cycle. Nah, ini adalah inti dari segala inti, ya kan? Core of the core. Estrogen pokoknya mempersiapkan kehamilan, berarti meningkat di awal, progesteron mempertahankan kehamilan. BTW, teman-teman, kamu harus bisa membedakan antara perempuan yang lagi masa subur sama tidak subur, ya Beb ya. Nah, lihatnya dari mana, Kak? Lihatnya cukup dari lendir serviks sama suhu tubuh basal. Kalau misalnya pasiennya dalam masa subur, nanti lendir serviksnya akan encer, Beb. Oke, jadi dia lebih banyak gitu ya, dan keluarnya lebih encer. Sama suhu tubuh basalnya akan meningkat. Biar gampang, cara ngafalinnya adalah kamu ingat aja nih, si perempuannya itu lagi ada di atas kompor. Ini ceritanya api ya, Beb. Aku nggak bisa gambar, BTW. Kenapa perempuannya di atas kompor? Apapun yang kamu taruh di atas kompor, pasti suhunya akan meningkat. Gitu ya, jadi lebih panas. Dan pasti dia akan lebih cair. Masalahnya di sini lendir serviksnya lebih encer. Gitu. Kalau pasiennya itu tidak subur, maka dia kayak perempuan yang ditaruh di dalam kulkas, Bun. Jadi yang ditaruh di dalam kulkas itu pasti akan lebih keras, ya kan? Jadi lebih kering atau lebih kental. Di sini lendir serviksnya dan suhu tubuhnya akan lebih turun. Jadi lebih dingin. Gitu. Oke. Kalau mau di-capture, boleh. Oke, aman ya sampai sini? Lanjut. Sekarang kita ke konsep dasar obstetrik. Nah, ini nggak boleh ada yang nggak tahu. Jadi, ya kan, sebelumnya di sini sebenarnya kalau sebelum konsepsi adalah yang jelas harus punya pasangan dulu ya, Bun ya. Karena kita nggak bisa kayak mikroba kan, bertumbuh sendiri ya. Jadi harus punya pasangan, terus konsepsi dulu ya, dibikin dulu. Konsepsi berarti bertemunya sperma dengan ovum. Nah, habis konsepsi, maka akan terjadi kehamilan. Kehamilan terdiri dari 3 trimester, trimester 1, 2, sama 3. Kalau udah masuk ke trimester 3, berarti akan terjadi proses lahiran habis itu atau persalinan. Kalau kamu ditanya tanda paling awal persalinan, jawabannya adalah bloody show. Atau bahasa gampangnya adalah lendir darah. Ya kan, waktu kamu jaga IGD kan, kalau ada ibu-ibu mau partus, ibu-ibu hamil aja ya, kerasa kencang-kencang pasti ditanyanya, udah ada lendir darah atau belum, Bu? Gitu. Nah, terus kita masuk ke fase persalinan. Ada kala 1, 2, 3, sama 4. Kala 1 terdiri dari 2 fase ya, teman-teman. Kala 1 fase laten, sama kala 1 fase aktif. Gitu. Nah, terus kalau kala 2 ini adalah berarti kita melahirkan bayi. Kalau kala 3, ini berarti kita nanti melahirkan plasenta. Oke, habis itu ada kala 4 nanti untuk observasi. Gitu. Selanjutnya, kalau kala 4 udah selesai, berarti ini masuk ke masa nifas. Ternyata masa nifas juga dibagi jadi 2. Ada masa nifas dini sama masa nifas yang lanjut.
Masa nifas dini itu waktunya adalah kurang dari 24 jam pertama setelah lahiran. Oke, berarti setelah selesai kala 4. Kalau misalnya masa nifas lanjut atau late onset, itu berarti lebih dari 24 jam, artinya hari kedua, ya toh, hari kedua sampai hari ke-6 minggu. 6 minggu ini berarti sekitar hari ke-40. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai hari kedua sampai hari ke-40. Atau 24 jam berikutnya sampai minggu ke-6. Gitu, sama aja. Oke, aman? Oke. Ada yang mau tanya? Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku masuk ke yang berikutnya, teman-teman. Kita masuk ke kehamilan fisiologis. Oke? Jadi, nanti kalau ada datang pasien ke kamu, ya kan? Kamu harus tentukan dulu, ini ibunya pasti hamil atau dia belum tentu hamil. Apakah dia punya tanda pasti atau tandanya semua yang tidak pasti. Oke, ini adalah tanda yang pasti, teman-teman. Jadi kalau misalnya tanda pasti, berarti yang pertama, janin atau bagian janinnya bisa teman-teman lihat. Dilihatnya pakai apa? Ya harus pakai USG pada saat usia kehamilannya lebih dari 5 minggu. Terus harus bisa kamu dengar. Jadi kamu bisa lihat, bisa kamu dengar ya. Yang apa yang didengar? Yang didengar adalah DJJ. DJJ itu adalah denyut jantung janin. Kalau pakai USG Doppler bisa mulai didengar pada usia kehamilan 12 minggu. Kalau misalnya mau pakai stetoskop, itu didengarnya pada usia kehamilan lebih dari 18 minggu. Tapi pakai stetoskop hampir nggak pernah ya teman-teman. Sekarang kita pakainya USG Doppler. Gitu. Terus selain bisa dilihat dan didengar, kamu bisa merasakan gerak janinnya. Terutama ibunya ya yang bisa merasakan gerak janinnya. Kalau pada primi gravida, primi itu berarti G1, ya kan? Itu mulai bisa bergerak pada usia lebih dari 18 minggu. Kalau dia multigravida, berarti G2 dan seterusnya, itu di usia kehamilan lebih dari 16 minggu. Gitu. Oke. Nah, kalau yang terakhir adalah balotemen. Nah, balotemen ini bisa kita rasakan pada saat trimester 2. Balotemen tuh apa sih artinya? Balotemen itu bahasa gampangnya adalah fenomena pantul. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman melakukan pemeriksaan, ya kan, cara buat balotemen itu adalah yang pertama, tanganmu taruh di bawah sini, teman-teman. Jadi ini kan fundus ya. Nah, teman-teman taruh tangannya di bawah, di base ya, dari rahim. Nah, terus habis itu satu tangan di sini, satu tanganmu lagi ada di fundusnya. Nah, nanti tangan yang di bawah itu kamu pukul sedikit, jadi digoyangkan, gitu. Ketika digoyangkan, maka harusnya tangan kita yang satunya yang ada di fundus itu merasakan gerakan janin, gitu. Jadi perpindahan. Jadi tadinya janinnya di sini, karena kita gerakin tangan kita, maka dia akan berpindah ke sini. Jadi makanya kita kerasa di bagian fundusnya, gitu. Itu namanya peristiwa fenomena pantul atau balotemen bisa kita lakukan dan rasakan di trimester 2. Gitu, lebih dari trimester 2. Oke. Itu adalah tanda yang pasti. Sekarang kita masuk ke yang tanda tidak pasti. Tanda yang tidak pasti itu adalah beta HCG, teman-teman. Oke, yang tadi kita obrolin. Kenapa sih tanda pasti tidak pastinya tuh malah beta HCG? BTW, aku tanya dulu, cara paling gampang kalau mau periksa beta HCG pakai apa? Test pack. Betul, pakai test pack. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat pasien mau periksa kehamilan, tanya dulu, udah test pack atau belum? Ya, karena test pack itu dia bisa false negatif, tapi bisa juga dia false positif. Oke, nah bisa false negatif tuh kapan? Kalau misalnya usia kehamilannya kurang dari 6 minggu atau usia kehamilannya lebih dari 18 minggu.
Karena ternyata puncaknya beta HCG, teman-teman, itu di usia kehamilan 6-18 minggu. Artinya nanti kalau, "Dok, saya udah telat menstruasinya," gitu ya. Terus habis itu, "Emang menstruasi terakhirnya kapan, Bu?" "Oh, saya 5 minggu yang lalu, dokter. Saya udah tes pack, terus ternyata negatif. Berarti saya nggak hamil kan ya, Dok ya?" Nah, kalau pasienmu nanya kayak gitu, jangan langsung dibilang nggak hamil, Beb. Karena 5 minggu ini bukan puncaknya. Bisa aja dia false negatif. Jadi terus tindakan kita apa? Sikap kita sebagai dokter adalah minta ulangi seminggu lagi supaya dia pada waktu usia kehamilan 6 minggu baru kita tes pack ulang. Kalau ternyata dia negatif, oh berarti dia nggak hamil. Gitu. Oke? Itu adalah yang false, contoh yang false negatif. Tindakanmu kalau usia kehamilannya belum di rentang 6-18 minggu. Tapi bisa juga dia false positif, Kak. False positif itu adalah jadi pasienmu tuh walaupun dia nggak hamil, beta HCG-nya positif. Ini ada di pasien-pasien dengan molahidatidosa sama koriokarsinoma, teman-teman. Ya, ada di banyak penyakit sebenarnya, tapi kita nggak usah hafalin semuanya ya, Beb. Jadi cukup tahu molahidatidosa sama koriokarsinoma saja. Gitu. BTW, beta HCG itu bisa positif mulai dari usia kehamilan 2 minggu ya. Tapi nice to know aja. Gitu. Oke, aman? Nah, sekarang kalau misalnya, oh iya, kita udah tahu nih ibunya pasti hamil. Sekarang pasti si ibu nanya, oh saya usia kehamilannya berapa minggu, Dok? Jadi kita harus menentukan usia kehamilan. Oke? Nah, usia kehamilan, teman-teman, ini bisa kita bedakan dari, atau bisa kita nilai dari 3 hal. Yang pertama, bisa kita nilai dari HPHT. HPHT itu adalah hari pertama, haid terakhir. Gitu ya. Jadi buat cewek-cewek, karena udah ada aplikasi Beb, jadi harus ingat ya HPHT-nya. Terus yang kedua adalah tinggi fundus uteri alias TFU. Terus yang ketiga adalah USG. Gitu. Oke, aku mulai dari yang USG dulu ya, Dave ya. Jadi, USG ini bisa kita nilai berdasarkan apa patokan-patokan yang bisa kita cari. Yang pertama, patokannya adalah kita mau mencari gestational sac diameter. Ini bisa kita cari pada saat usia kehamilan 5-8 minggu. Cara ngafalinnya adalah GS. Oke, ini kan ada huruf G dan S ya di USG, jadi pertama kali yang kamu cari adalah GS. Terus S ini mirip sama angka 5 ya Bun, jadi mulainya 5-8 minggu. Gitu. Terus, kalau misalnya dia usia kehamilannya 8-12 minggu, yang kita cari adalah CRL. Kalau ini kan GS tadi, ini CRL. CRL itu adalah crown rump length. Dia nanti bentukannya kayak kecebong. Nanti aku ada gambarnya. Oke? Kalau pasienmu di trimester kedua, yang kita cari adalah BPD, biparietal diameter. Kalau pasienmu di trimester 3, usia kehamilannya, yang kita cari adalah FL alias femur length. Oke, kita lihat ya gambarnya dulu. Nah, ini adalah gambar gestational sac diameter. Tadi kita bisa temukan kalau usia kehamilannya 5-8 minggu. Oke, ini adalah kantong kehamilannya, gestational sac. Terus, yang kedua adalah crown rump length. Tadi kita temukan kalau misalnya di usia kehamilan 8-12 minggu ya, teman-teman ya. Ini yang aku bilang tadi gambarannya kayak kecebong, jadi dia 2 dimensi bentukannya. Oke, cara ngukurnya gimana Kak? Tinggal kamu lihat aja ya kan nanti si parietalnya, ini parietalnya, terus habis itu vertexnya, kita tarik garis deh nanti di USG-nya. Oh, kalau di USG nanti dia CRL-nya sekitar 4,25 cm, setara dengan 11 minggu 1 hari kalau di USG. Berarti sesuai ya, ini usia kehamilannya tadi 8-12 minggu. Gitu. Terus
Terus kalau misalnya pasienku usia kehamilannya adalah trimester 2, Kak, kita cari BPD, biparietal diameter. Cara carinya adalah tinggal kamu cari aja si oksipital kanan, oksipital apa ini namanya? Temporal kanan, ya kan? Terus habis itu sama si temporal kiri, ya toh, atau misalnya mau lihat tarik garis, ya kan? Aku nggak bisa gambar lurus. Kita tarik garis nanti, oh kita lihat, iya benar ini parietalnya di atas. Terus kamu lihat, ini berapa senti ya atau berapa mili? Ini adalah 44,3 mili, setara dengan usia kehamilan 19 minggu 3 hari. Oke, jadi berarti sesuai ini UK cari di trimester 2. Selanjutnya, kalau misalnya pasienku trimester 3, Kak, kita carinya femur length, ya kan? Nanti kita cari proximal femur epifisisnya, habis itu distal epifisis dari femurnya, terus kita tarik garis. Oh, dia sepanjangnya adalah 7,52 cm, setara dengan 38 minggu 3 hari. Berarti betul adanya di trimester 3. Itu kalau mau tahu usia kehamilan lewat USG. Oke. Sekarang kita lihat kalau misalnya aku mau tahu usia kehamilannya dari tinggi fundus uteri. Kalau dilihat dari tinggi fundus uteri, teman-teman punya dua cara. Bisa pakai cara di samping sini, bisa pakai rumus McDonald. Rumus McDonald, rumusnya adalah UK dalam satuan minggu sama dengan TFU dikali 8/7. Jadi misalnya kata bidanmu, dok TFU-nya 21 cm, ya kan? Tinggal kamu kali 8/7, ini dicoret 3 dikali 8 berarti usia kehamilannya 24 minggu. Kak, ini harus aku hafalin nggak ya, Kak, rumus McDonald? Kalau otakmu masih mampu, boleh teman-teman, ya. Tapi sebenarnya rumus McDonald ini dia hampir nggak pernah keluar. Jadi memang di OBGYN itu jarang banget keluar hitung-hitungan, teman-teman. Kalaupun keluar, bukan yang ini yang sering. Nanti akan aku tunjukkan ya yang sering. Gitu. Nah, kalau TFU lebih sering itu adalah kita lihat gambar di samping. Oke, ada 3 titik di gambar ini yang harus teman-teman hafalkan. Titik yang pertama adalah di simfisis pubis ya guys, ketika usia kehamilannya 12 minggu. Titik yang kedua ada di umbilikus ketika usia kehamilannya 20 minggu. Titik yang ketiga ada di prosesus hipoideus ketika usia kehamilannya 36 minggu. Gitu. Kalau misalnya ada jarak 1 jari antara simfisis dengan umbilikus, nanti 1 jarinya setara dengan 1 minggu. Tapi kalau 1 jarinya antara umbilikus dan juga sifoid, maka 1 jarinya akan bernilai 2 minggu. Nah, kalau teman-teman, Kak, waktu aku koas, kata konsulenku kalau setinggi umbilikus itu dia bisa antara 20 sampai 22 minggu, Kak. Betul, teman-teman. Jadi yang 20 sampai 22 minggu ini punyanya Pogi. Ya, kalau yang 20 minggu ini adalah punyanya Sarwono. Jadi memang kalau konsulen-konsulen karena beliau-beliau praktikan, maka pasti lebih sering pakainya Pogi, teman-teman. Tapi kalau di UKM PPD, untuk apa itu namanya, teoritis, kita masih pakainya Sarwono, sehingga kita sepakat kita pakai yang 20 minggu untuk umbilikus. Oke? Sekarang aku coba. Kalau misalnya pasienmu ternyata dia TFU-nya 1 jari di atas simfisis, guys, berarti berapa ya usia kehamilannya? Berapa usia kehamilannya? Kalau malu boleh tulis di komen. Oke. 1 jari di atas simfisis, Kak, usia kehamilannya adalah 13 minggu. Sip, pintar. Kalau ternyata dia tinggi fundus uterinya 2 jari di atas umbilikus. Berapa ya usia kehamilannya? 20
4 minggu, oke? Karena 2 jari dikali 2 ya sip, jadi 24 minggu. Kalau misalnya pasienmu ternyata dia itu, TFU-nya adalah 2 jari di bawah umbilikus. Berapa guys TFU-nya? Dia adalah 18 minggu. Oke, sip, 18 minggu ya. Jadi di sini yang teman-teman perlu ingat adalah kalau dia di atas berarti ditambah ya guys, tapi kalau misalnya dia di bawah berarti dia dikurang. Kan 2 jari nih, di bawah umbilikus ya, umbilikus kan tadi 20 minggu, terus jarak antara umbilikus dan simfisis 1 jarinya adalah 1 minggu. Karena ini 2 jari berarti dikurangnya adalah 2 minggu. 20 minggu kurang 2 minggu adalah 18 minggu. Sip, ada yang bingung? Masih aman? Oke. Kalau masih aman, sekarang kita ke perkiraan UK berdasarkan HPHT. Aku ke slide berikutnya, tadi kita udah belajar. Sekarang ini adalah kalau misalnya teman-teman, ternyata pasiennya ingatnya adalah HPHT-nya. Nah, kita pakai kalender kehamilan, teman-teman. Nama lainnya adalah gestogram. Oke, pasti teman-teman pernah lihat gestogram, biasanya ada di poli, ya kan? Atau kalau kamu mau coba lihat di internet juga boleh. Nah, gestogram ini, teman-teman, dia punya 2 lingkaran besar. Lingkaran yang pertama, nih ya, yang warna merah ini adalah tanggal dari, apa itu namanya, adalah tanggal di kalender ya, jadi ini kan bulan. Nah, ini adalah tanggalnya, gitu. Lingkaran yang kedua nih, yang warna hitam, ini menunjukkan usia kehamilannya, gitu. Gimana cara pakainya? Cara pakainya adalah kamu tanya dulu, "Ibu, HPHT-nya kapan ya? Hari pertama menstruasi terakhirnya kapan ya?" "Oh, saya HPHT-nya 28 Juni, dokter. 28 Juni 2021." Oke, kita taruh ini bulan Juni, ya kan? 28 Juni berarti dia sekitar sini, teman-teman. Set. Oke, 28 Juni 2021. Terus habis itu kamu lihat, dia kontrol ke kamu tuh tanggal berapa? Hari itu dia datang ke kamu tanggal berapa? Oh, dia kontrol ke aku, Kak, tanggal 15 September 2021. Berarti kamu cari, ini September ya kan, ini 15. Oh, oke, Kak. Berarti usia kehamilannya sekitar 11 sampai 12 minggu. Oke, jadi kita pakainya rentang ya, teman-teman. Usia kehamilannya 11 sampai 12 minggu. Terus pasienmu tanya, "Dok, saya kontrol lagi nggak ya, Dok?" "Oh, kontrol lagi, Bu. Kontrol laginya tanggal 25 November 2021. Ini November, ini tanggal 25. Oke, berarti usia kehamilannya berapa? Berarti dia usia kehamilannya antara 21 sampai 22 minggu. Ini adalah 21, mana nih? 21 sampai 22 minggu. Kontrol lagi nggak ya, Dok? Kontrol lagi, Bu. Kontrol lagi tanggal 10 Februari ya, Bu ya. Poli saya bukanya 10 Februari. Ini Februari, ini 10. Berarti usia kehamilannya adalah 32 sampai 33 minggu. Pakai rentang. Terus ibunya tanya deh, "Emang saya kapan sih, Dok, perkiraan lahirnya? HPL-nya tuh kapan? Hari perkiraan lahir?" Nah, kalau HPL alias taksiran partus, teman-teman tinggal cari aja ketika usia kehamilannya 40 minggu, teman-teman. Ya. Oh, kalau 40 minggu, ibu ini perkiraan lahirnya adalah di tanggal 5 April. Oke. Ini cara pakai gestogram kalau pasienmu ingatnya adalah HPHT. Kamu mau lihat TFU-nya dari sini. Bisa? Oke. Oke. Ya, ada yang mau tanya dulu? Kalau aman, sekarang kita tadi udah tahu ibunya hamil, ya kan? Udah pasti hamil, udah menentukan usia kehamilan, sekarang dia tanya, kapan lahirnya, Dok? Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah cara untuk menghitung taksiran partus, teman-teman. Ada 2 rumus. Yang pertama adalah rumus Parry, yang kedua adalah rumus Nigel. Rumus Parry digunakan ketika pasienmu siklus menstruasinya non 28 hari, artinya dia
nggak nentu siklus haidnya. Kalau rumus Nigel ini untuk pasien-pasien yang siklus haidnya teratur. Jadi dia siklus haidnya 28 hari. Kita mulai dari rumus Parih dulu ya teman-teman ya. Kita bisa menghitung tanggal, bulan, sama tahun taksirannya. Cara ngitung tanggalnya adalah tanggal HPHT ditambah lama siklus, nanti dikurangi 21. Kalau bulan taksirannya itu adalah bulan HPHT plus 9 rumusnya. Kalau tahun taksirannya dia bisa tetap atau bisa positif. Saran dari aku, positif 1 ya maksudnya. Saran dari aku adalah kalau kamu pakai rumus Parih, tahunnya ini dikosongkan dulu nanti pas ngitung. Gitu, oke? Nah, sekarang kita ke rumus Nigel. Kalau rumus Nigel gampang. Dia dihitungnya adalah harinya nanti ditambah 7, bulannya min 3, tahunnya plus 1. Nah, tapi teman-teman sebenarnya rumus Nigel ini sesungguhnya sudah terkandung ya. Kalau misalnya, duh Kak, kayaknya terlalu banyak ya Kak yang dihafalin, maka teman-teman bisa cuma ngafalin rumus Parih saja. Gitu. Oke, nanti kita lihat. Kita coba pakai soal ya. Diketahui HPHT pasienmu itu 5 Februari 2019 deh. Ternyata pas kamu tanya dia siklus haidnya 28 hari. Berarti mau pakai rumus apa ya kalau 28 hari? Mau pakai rumus apa guys? Nigel, Kak. Nigel. Kita mau pakai rumus Nigel karena dia siklusnya 28 hari. Caranya adalah kita tulis dulu HPHT-nya 5 Februari 2019. Terus kalau rumus Nigel tadi harinya ditambah berapa? Ditambah 7. Oke, terus bulannya Beb? Harinya ditambah 7, bulannya? Kurang 3. Kurang 3, terus tahunnya? Tambah 1. Tambah 1. Jadi kita tulis ya, di sini dia berarti plus 7 min 3 plus 1. Terus habis itu teman-teman kerjain dulu nih, 5 ditambah 7 berapa ya? 12. 12, terus habis itu 2 min 3. 11. 2 min 3, kok langsung 11? Karena bulan, Kak, 12. Oke, ya jadi nggak bisa kan ya teman-teman ya? Karena dia nggak bisa, berarti kita ambil dari sini. Ini jadi 2018 dikurangi 1, ya kan? Nah, terus habis itu kita pindahin 1 tahunnya ke sini. Nah, tapi ingat, 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Sehingga 12 plus 2 adalah 14, dikurang 3 jadi 11 ya. Oke. Terus 2018 tambah 1 jadi 2019. Oke. Nah, terus habis itu udah selesai. Ini jawabannya adalah 12 November 2019. Betul? Udah sampai sini? Betul ya? Oke. Terus habis itu kita coba di berikutnya. Nah, ini benar ya jawaban teman-teman. Terus ini tadi caranya udah aku tulisin yang nggak dicoret-coret juga. Sekarang kita lihat katanya tadi kalau misalnya rumus Nigel itu sudah terkandung dalam rumus Parih. Berarti kita bisa pakai cara Parih. Caranya gimana? Sama. Pertama tulis dulu aja ya kan HPHT pasienmu 5 Februari 2019. Terus tadi kalau Parih rumusnya apa ya, Beb? Harinya ditambah berapa? Atau dikurang berapa mungkin? Itu dikurang 21 hari. Aha, nggak kedengeran, Beb. Siapa nih yang tadi ngomong? Boleh digedein suaranya, Cinta? Siklus dikurangin 21 hari. Oke. Siklus dikurangi 21 hari, berarti siklusnya di sini adalah 28 ya. Berarti di sini 28 minus 21, terus bulannya? Ditambah 9. Ditambah 9, terus tahunnya kita kosongin dulu ya.
karena dia bisa positif. Oke, terus ini kita tambah ya. 5 tambah 28 minus 21 berapa tuh? 7. 7. 12. 12. 28 kurang 21-nya adalah 7 tambah 5, Beb? 12. 12. Oke. 12. 2 tambah 9? 11. 11. Terus habis itu 2019-nya turun ya. Ini jadi 2019. Berarti kalau pakai cara pari hasilnya sama. Taksiran HPL-nya adalah 12 November 2019. Oke, jadi kamu bisa masukin rumus Nigel ke dalam rumus pari. Sehingga kalau mau ngafalin cuma satu, silakan ngafalin rumus pari. Bisa sampai sini? Oke, kita coba lagi ya. Sekarang kalau misalnya HPHT-nya 5 Februari tapi 2019. Oke, terus siklus haidnya ternyata 32 hari. Kapan taksiran partusnya, Beb? Kapan taksiran partus? Kapan taksiran partusnya? Berarti mau pakai rumus Nigel apa rumus pari? Pari. Oke, pakai rumus pari. Caranya kita tulis dulu 5 Februari 2019. Terus harinya gimana rumusnya? 32 dikurangi 21. Pintar, 32 dikurangi 21. Terus bulannya? Ditambah 9. Ditambah 9. Tahunnya? Bisa tetap atau positif 1. Jadi kosongin dulu ya. Oke, jadi ini ditambah. 5 tambah 32 kurang 21. 16. 16. Ini adalah 32 kurang 21 berapa tuh? 15. Gak bisa ngitung aku. 11 tambah 5, 11 ya. 11 tambah 5 adalah 16. Oke, aku percaya ya. Terus 2 tambah 9? 11. 11. Ini adalah si 2019. Nah, kita lihat di sini ya kan 32 kurang 21 tambah 9, 16 November 2019. Tadi teman-teman, kalau siklus haidnya 28 hari ketika HPHT-nya 5 Februari 2019, taksiran partusnya adalah 12 November 2019. Ya kan? Kalau kamu lihat ketika siklus haidnya itu di sini 32 hari, ya kan? Di sini 28 hari, berarti kan mereka bedanya 4 hari. Ketika siklus haidnya beda 4 hari, maka berarti taksiran partusnya juga bedanya adalah 4 hari. Gitu. Oke. Aman sampai sini? Bisa ngitung HPL? Aman, Dok. Oke. Sip. Sekarang, kalau misalnya, kalau Objin tuh enaknya adalah kamu bisa lihat slide-nya, oh aku belajar tentang hamil, ya kan? Udah tahu si ibu hamil, udah pasti usia kehamilan udah bisa ngitung, udah bisa ngitung HPL. Sekarang kita belajar tentang ANC. Pasienmu akan tanya, kapan saya harus kontrol, Dok? Kita belajar tentang ANC, teman-teman, alias antenatal care. Menurut WHO, idealnya pasienmu ANC itu dilihat dari usia kehamilannya dong, ya kan? Cut off-nya adalah 26 minggu sama 38 minggu. Ketika dia kurang dari 26 minggu, maka pasienmu ANC-nya setiap 4 minggu. Oke, jadi dia 4 minggu sekali ANC. Kalau usia kehamilannya antara 26 sampai 38 minggu, maka dia ANC-nya setiap 2 minggu. Oke, jadi 2 minggu sekali dia ANC. Kalau dia usia kehamilannya 38 minggu, berarti dia ANC-nya harus setiap minggu. Oke, jadi tiap 1 minggu. Nah, berbeda sama Depkes, teman-teman ya. BTW kita pakainya yang ini ya, 421. Sebenarnya patokan kita kalau teoritis yang ini. Angkanya 421, cut off-nya 26 sama 38 minggu. Gitu. Nah, kalau yang Depkes ini angkanya adalah 123. Kita lihat di slide berikutnya ya, karena ini yang terbaru. Buku KIA 2021. Sebenarnya sama. Angkanya 123. Ya, tambahannya adalah ANC itu harusnya dilakukan sebanyak 6 kali. Ya kan, 1, 2, 3 kan 6 kali kan. 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, sama 3 kali di trimester 3.
Tapi di buku KIA 2021 dia menyebutkan kalau di antara 6 kali itu minimal 2 kali harus dilakukan oleh dokter. Gitu ya. Itu aja sih perbedaan antara buku KIA yang lama dengan yang baru. Jadi sama-sama 6 kali, tapi kalau yang dulu tuh nggak ada tulisan harus sama dokter ya gitu. Jadi sama bidan boleh. Kalau yang sekarang itu minimal 2 kali sama dokter gitu. Sama dokternya kapan? Pada saat trimester 1 sama trimester 3, jadi 1 kali. Fungsinya buat apa sih? Buat USG. Kalau trimester 1 kita tuh sebenarnya carinya adalah tadi si tanda kehamilan kan memastikan dia hamil sama organogenesis teman-teman. Gitu. Jadi kita pantau perkembangan organnya. Kalau trimester 3 itu lebih ke arah untuk persalinan gitu. Jadi apakah si ketubannya masih bagus, apakah letaknya sudah benar, presentasinya sudah benar gitu. Nanti kita belajar ya. Oke. Nah, apa aja sih sebenarnya yang dilakukan pada saat ANC? Tadi kan ANC itu udah tahu kapan aja harus ANC. Nah, tindakannya harus apa? Sebenarnya tindakannya ada banyak teman-teman ya. Membangun hubungan, mendeteksi masalah, memberikan tata laksana suplemen dan TT, mendorong perilaku sehat. Gampangannya kamu ngafalinnya adalah, oh yang penting adalah berikan suplemen sama TT-nya. Untuk ANC berikutnya, kita harus cek preeklamsi, palpasi abdomen, sama cek letak. Ya pokoknya gampangannya adalah semakin usia kehamilannya tua, maka semakin banyak yang harus kamu periksa. Gitu. Kita lihat dulu untuk yang pertama, ya ini yang tadi per 4 minggu, ya karena angkanya 421, di usia kurang dari 26 minggu, kita lakukan pemeriksaan dan pemberian suplemen plus TT. Apa aja suplemen yang diberikan? Ada 3. Ada yang pertama adalah suplemen Fe, yang kedua adalah suplemen folat alias asam folat, yang ketiga adalah suplemen Ca alias kalsium. Aku bahas satu-satu. Suplemen Fe. Suplemen Fe ini minimal kita berikannya 90 tablet ya teman-teman ya. Dimulai pada saat usia kehamilan 20 minggu. Kenapa Kak nggak kurang dari 20 minggu udah mulai dikasih Fe? Karena ternyata Fe itu punya efek samping mual muntah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berikan pada saat usia kehamilan kurang dari 20 minggu, di mana secara fisiologis ibu hamil kurang dari 20 minggu aja mual muntahnya udah banyak, jadi kamu tambahin Fe kan kasihan ya guys, nanti mual muntahnya makin hebat. Gitu. Dosisnya Fe adalah 1 kali 60 mg setara dengan 360 mg sulfat ferro. Gitu. Oke, itu Fe. Yang kedua adalah suplemen asam folat. Kalau suplemen asam folat ini bisa kamu berikan sedini mungkin. Gitu. Ya. Dosisnya berapa Kak? Kalau ibu hamil biasa, artinya dia nggak punya riwayat aneh-aneh, itu dikasih 400 mikrogram per hari. Tapi kalau dia punya riwayat aneh-aneh, maka diberikannya adalah 1 kali 4.000 mikrogram per hari. Oke? Riwayat aneh-aneh itu apa, Kak? Kalau misalnya pasienmu pernah punya anak atau keluarga dengan NTD. NTD adalah neural tube defect. NTD itu ada 2, teman-teman. Ada anencepal sama spina bifida. Nah, jadi kalau dia punya riwayat keluarga atau anak dia sebelumnya ada yang anencefal atau spina bifida, teman-teman kasihnya 4.000 mikrogram. Kalau nggak punya riwayat itu, ya dikasihnya 400 mikrogram. Gitu. Nah, yang ketiga adalah suplemen Ca. Suplemen Ca ini kamu kasih 1.500 sampai 2.000 mg per hari. Artinya setara dengan 1,5 sampai 2 gram per hari. Kapan Kak suplemen Ca itu dikasih? Suplemen Ca itu sebenarnya boleh untuk siapa saja teman-teman. Artinya semua ibu hamil boleh kamu kasih Ca. Cuma utamanya adalah ibu-ibu hamil dengan hipertensi dalam kehamilan. Karena fungsinya Ca adalah untuk mencegah preeklamsi atau eklamsi.
Gitu. Ini adalah suplemennya pada saat ANC. Berikutnya adalah perihal TT, ya, alias si tetanus toxoid. TT, ingat dosisnya adalah 0,5 ml, ya kan? Disuntikannya secara IM. Nah, pasien-pasien hamil itu juga harus kamu tanya TT-nya, ya. TT-nya ini dia sudah pernah TT atau belum yang kamu tanya pertama. Ketika ibunya tidak pernah TT, atau ternyata dia tidak lengkap, di mana tidak lengkap itu berarti dia kurang dari 3 kali, atau saya lupa dok udah TT atau belum, maka berarti harus kamu berikan TT sebanyak 3 kali. TT yang pertama dilakukan pada saat ANC pertama, pada saat itu juga. Oke, TT kedua kamu berikan 1 bulan dari TT pertama. TT ketiga kamu berikan 6 bulan dari TT kedua. Itu kalau ibunya belum pernah TT atau tidak lengkap, di mana tidak lengkap itu kurang dari 3 kali, atau dia lupa. Gitu. Oke. Tapi kalau dok saya udah pernah TT dan lengkap, berarti lengkap itu adalah minimal dia 3 kali. Silahkan teman-teman tanya dosis terakhirnya kapan. Kalau misalnya dosis terakhirnya itu terakhir adalah kurang dari 10 tahun yang lalu, maka tidak perlu kamu TT lagi, teman-teman. Tapi kalau ternyata, oh dosisnya terakhirnya udah lama dok, udah lebih dari 10 tahun yang lalu, maka teman-teman silakan berikan booster. Oke, boosternya itu diberikan pada usia kehamilan 27 sampai 36 minggu. Gitu. Dosis boosternya sama kok, kayak dosis vaksinnya. Tetap 0,5. Gitu. Oke, ini TT. Ada yang mau tanya sampai sini dulu? Aku kecepatan nggak? Nggak kecepatan dok. Nggak kecepatan? Oke. Izin Oke. bertanya boleh dokter? Oh boleh. Ya dokter mau tanya yang tadi tentang pengukuran HPL ya dok ya. Ya. Seandainya misalnya pasiennya itu datangnya dengan dia tidak ingat dok siklusnya berapa hari, itu bisa kita langsung hitung pakai siklus 28 hari atau bagaimana dok? Biasanya kita evaluasi 3 bulan terakhir. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil rata-rata di 3 bulan beb siklusnya. Gitu. Oh Jadi iya. pakai 3 bulan terakhir. Oke. Terima kasih dokter. Iya. Terus sebenarnya bisa kamu tambahkan juga ya, jangan cuma kamu pakai HPHT, misalnya tetap kamu hitung TFU-nya sama USG-nya gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke ANC yang berikutnya adalah kita mau screening. Screeningnya screening apa sih? Ternyata teman-teman ada 12 T yang harus kita lakukan pada saat ANC. Ada timbang, tinggi badan, tensi, TFU, TT, tablet FE, tes, presentasi, denyut, status gizi, tata laksana, dan temu wicara. Harus dihafalin semua nggak kak? Gak usah, Beb. Ya, yang perlu kita hafalkan adalah TT, tablet FE, sama tes. Tadi kita udah belajar TT, udah belajar tablet FE, ya kan? Jadi sekarang kita belajarnya adalah tesnya. Tes apa aja yang perlu kita lakukan? Tes HB, proteinuria, sama torch. Oke, nanti kita bahas. Berikutnya, kita mau cek letaknya terlebih dahulu pada saat ANC. Yang namanya cek letak, berarti kita melakukan pemeriksaan Leopold. Oke, Leopold jumlahnya masih sama, Beb. Alhamdulillah cuma ada 4 ya. Leopold 1, 2, 3, sama 4. Leopold 1, kita mau lihat bagian teratas janin. Jadi kita mau lihat ada apa sih di fundusnya, ya kan? Sama kita mau lihat TFU-nya. Cara lihat TFU-nya berarti kamu periksa ya kan fundusnya ini di sebelah mana, terus habis itu kamu periksa juga pubisnya di sebelah mana, habis itu antara fundus dan juga si apa itu namanya simfisis, kamu ukur deh pakai meteran, ya kan berapa senti nih kira-kira, gitu. Itu adalah si Leopold 1. Terus kita ke Leopold 2. Leopold 2 kita mencari letak punggung. Buat apa sih guys kita cari letak punggung? Buat apa sih guys kita cari letak punggung? Buat
Dengerin DJJ-nya. Oke, sip. Buat dengerin DJJ tadi, detak jantung janin atau denyut jantung janin. Kita lihat nih nanti si punggungnya ada di kanan atau di kiri, ya kan? Kalau misalnya dia ada di kanan, ya berarti DJJ-nya nanti kamu dengerin di kanan. Kalau dia di kiri, ya kamu dengerin di kiri. BTW, Beb, kanan kiri jangan salah ya. Ini kanan kirinya adalah kanan kiri ibu. Jadi posisinya anatomis, bukan kanan kiri si janinnya. Oke, kalau misalnya dia punggung kanan, ya berarti namanya puka. Kalau dia punggungnya kiri, berarti namanya puki. Gitu. Oke. Kalau Leopold 3, kita mau cek bagian terendah janinnya. Kemungkinannya ada 4 ya, Beb ya. Ada apa aja nih bentukannya? Kemungkinannya dia ada bulat keras, ada bulat lunak, ya kan? Ada bagian kecil janin, sama satu lagi adalah kosong. Kalau bulat keras, ini berarti kamu megang apa bulat keras? Kepala. 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 Kalau bulat lunak? Pantat. Bokong. Pantat. Agak porno ya, bokong ya Beb bilangnya. Nggak apa-apa sih pantat juga. Tapi kayaknya lebih halus. Terus kalau bagian kecil? Bagian kecil? Jari-jari tangan. Betul, ekstremitas. Jangan Jari-jari. jangan bilang pantat tapi kecil ya. Jangan. Ekstremitas ya, bagian kecil janin. Terus kalau kosong, ini berarti kemungkinan dia letaknya bisa lintang karena dia kosong. Nah, kalau tadi kamu nyarinya punggung, kalau punggung kamu sebutnya apa interpretasinya? Bagian memanjang. Oke. Ya, itu Leopold 2 sama Leopold 3. Sekarang kalau misalnya Leopold 4 ini kita mau tahu apakah bagian terendah janin yang tadi di Leopold 3 itu sudah masuk pelvis belum ya? Sudah masuk pintu atas panggul atau belum? Ada 2 kemungkinannya, yang satu namanya divergent, yang satu namanya adalah si convergent. Kalau misalnya divergent berarti dia sudah masuk. Nanti tanganmu kayak gini nih, ya, jadi dia kebuka gitu. Tapi kalau misalnya dia convergent, artinya belum masuk. Nanti tanganmu bentukannya kayak gini, teman-teman. Jadi kalau aku gambar ya, Beb, ini kan aku nggak bisa gambar ya. Nah, ini tangan, nih gini. Nah, ini gambarannya sih convergent. Jadi ujung tanganmu menyatu, convergent. Gitu. Oke? Ini punyanya si Leopold. Oke. Itu punyanya Leopold. Sekarang kita masuk ke letak ya, teman-teman. Perlu teman-teman ingat, kalau ternyata definisinya letak janin atau klasifikasinya lah bisa kita bilang, itu cuma ada 3, Beb. Ya, cuma ada bujur atau nama lainnya adalah longitudinal, ada yang oblik atau nama lainnya diagonal, atau aku nggak tahu ini bahasa Jawa, atau pokoknya ada yang bilang namanya ngolak gitu. Sama satu lagi adalah transversal. Kalau si jadi letak itu cuma ada 3 ya, Beb. Bujur atau longitudinal, terus habis itu dia ada oblik atau diagonal, sama satu lagi adalah si transversal. Transversal itu kalau nama lainnya adalah letak lintang. Oke, jadi cuma ada 3 ini. Nah, bujur itu dia di bagian fundusnya bisa 2. Bisa ada si bokong atau si kepala. Oke, berarti yang di bawahnya, ya, yang dekat serviks itu juga bisa ada 2, kepala atau bokong. Kalau yang di dekat serviks atau bagian terbawah janinnya adalah kepala, berarti namanya adalah sefalik. Kalau yang bagian terbawah janinnya adalah bokong, berarti namanya adalah bridge. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Sampai letak. Kalau nggak ada, kita mau belajar soal
Nomor 1 kupanggil ya, boleh minta tolong Hanifah. Iya dokter. Dibaca dan dijawab ya Cinta. Seorang perempuan usia 24 tahun, G1P0A0, datang untuk ANC yang pertama. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 19 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Tinggi fundus uteri teraba 4 jari di atas simfisis. Berapakah usia kehamilan pasien tersebut? 16 minggu, Dok. 16 minggu kenapa tuh? Karena kalau yang di simfisis itu 12 minggu, terus 4 jari di atasnya berarti tambah 4 minggu, Dok. Oke, 4 minggu ditambah 12 minggu ya. Jadi ini adalah 16 minggu. Sip. Nomor 2, kita ke Uci. Ya dok, kapan taksiran kelahiran dari bayi tersebut? Seorang perempuan usia 25 tahun diketahui sedang hamil 2 bulan. HPHT diketahui tanggal 27 Oktober 2021. Siklus menstruasi pada pasien teratur tiap 29 hari. Kapan taksiran kelahiran pada bayi tersebut? Oke, berarti kita pakai rumus apa, Ci? Nigel, dok. Yakin? Dia Farik. Oke, ya. Kalau Nigel buat yang dia siklusnya teratur tapi 28 hari kan, Beb? Kalau non 28 hari berarti kita pakainya pari. Oke, berarti kita tulis dulu ya, 27 Oktober 10 ya, 2021. Terus rumus parinya? Berarti 28 dikurang 21. 28? Yakin 28 sih? 29. 29 dikurang 21. Oke, hati-hati ya. 29 dikurang 21, terus ditambah 9. ditambah 9, betul ya. Terus? Itu dikosongin dulu, dok. Kosongin dulu, oke. Terus ini ditambah ya. Nah, kalau kayak gini, teman-teman, ketika teman-teman ngeliat kayak gini, berarti coba pelan-pelan hitungnya, karena ininya bisa mengecoh ya, si rumusnya. Coba boleh dihitung, Ci. 29 kurang 21 tambah 27. 35. Oke, 35. Terus ini? 19. 19. Terus? 2021. Oke, 2021. Nah, kalau teman-teman ngelihat kayak gini, loh ini kelebihan karena bulan itu kan cuma sampai 30 atau 31 ya, Beb. Terus ini juga ya sebulan kan cuma 30 sampai 31 hari. Ini bulan cuma sampai 12 bulan. Ini 2021. Nah, kalau kamu ngelihat kayak gini, mereka serba kelebihan, silahkan saranku kerjakan bulannya dulu. Coba kerjain bulannya dulu. Bulan ke tahun. Berarti dikurangi 12 ya, Beb? Berarti berapa nih? 9 kurang 12? 19 kurang 12, sorry. 7. Oke, di sininya tambah 1 jadi 2022. Nah, terus habis itu, di sini kan dia Agustus. Berarti di sini bisa kamu kurang berapa? Agustus itu sampai berapa ya? 30 atau 31? Sorry. Beb, ini kan Juli ya, belum Agustus. Jadi Julinya dulu. Juli sampai pakai ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti 31 juga ya. Berarti ini dikurang 31. 35 kurang 31 berapa? 4. 4. Terus karena ini 31 berarti ditambahin 1 ke sini. Jadi 8 ya. Ini tetap 2022. Jadi jawabannya adalah 4 Agustus 2022. Bisa teman-teman? Jadi kalau kamu nggak kerjain dari belakang, nanti kamu nggak tahu bulannya nih yang mau aku kasih itu dia 30 atau 31 hari. Jadi kalau kamu udah lihat di sini kelebihan, apalagi di sini kelebihan juga, silakan kerjain dari belakang. Kalau tadi kan contoh kita nggak ada yang kelebihan ya, makanya nggak tak kasih tahu kerjain dari belakang. Gitu. Oke, bisa sampai sini. Nanti aku bantu capture. Oh, ada yang mau tanya? Mau tanya dokter.
Dok, untuk penghitungan 30 atau 31 itu berdasarkan bulan yang sudah dijumlahkan ya, Dok? Bukan Oktobernya yang di bulan 10 ya, Dok? Bukan. Jadi makanya saranku adalah kerjakan dari belakang dulu, Beb. Karena kalau misalnya kayak gitu nanti hasilnya beda. Heeh. Jadi yang sudah dikerjakan dari belakang. Oke, Fir? Siap, Dok. Oke. Aman. Nomor 3 ya. Kita ke Adel. Iya dok. Bacain soalnya. Seorang perempuan hamil G1P0A0 usia kehamilan 10 minggu datang ke puskesmas untuk ANC. Saat ini pasien telah mendapatkan imunisasi TT-nya 2. Kapan imunisasi pasien TT3 dapat diberikan? Jawabannya A, dokter. Jawabannya A. Bulan dari Iya dok, 1 bulan dari TT1. Usia kehamilannya 10 minggu datang ke puskesmas untuk ANC. Saat ini pasien telah mendapatkan imunisasi TT kedua. Kapan imunisasi TT ketiganya? Kamu jawabannya apa? A dok, 4 minggu dari sekarang. Oke, sekarang dia imunisasinya TT2. Dia udah imunisasi TT2. Jika kamu ditanyanya TT3-nya kapan? Iya dok. Kalau untuk yang 4 minggu dari sekarang itu adalah TT2 kan, Beb? Kan TT1 itu kamu berikan saat itu juga. Ya kan, ANC saat itu. TT2 itu adalah 4 minggu dari sekarang. Dari TT2. Dari TT1. Ya kan? Kalau TT3 itu adalah 6 bulan dari TT2. Nah, dia kan udah TT2. Ditanyanya kapan imunisasi TT3? Berarti TT3 adalah 6 bulan dari TT2. TT2. Jadi C, dok. Iya, C ya. Kalau yang A itu adalah kalau pasienmu sekarang TT1 ditanyanya kapan TT2. Gitu ya. Iya, dok. Oke, sip. Nggak apa-apa, Del. Nanti berarti kita perlunya adalah repetisi. Yang penting ini paham cara baca bukunya. Oke, nomor 4 kita ke Umar. Oh iya dok. Aduh. Perlu dibantu dok. Seorang perempuan P1 A0 datang ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilannya. Pasien mengatakan lupa tanggal HPHT dan dari pemeriksaan obstetri dikabarkan tinggi fundus uteri 3 jari di atas pusat. Kapan pasien melakukan analisis berikutnya? Berarti kamu harus tahu dulu dia saat ini usia kehamilannya berapa. Ya kan? Karena kalau mau tahu ANC-nya tiap berapa minggu, kamu harus tahu usia kehamilannya. Nah, taunya usia kehamilannya dari mana? Dari itu, tinggi fundus uterinya 3 jari. 3 jari di atas pusat, sampai titik Mar bacanya. Kalau 3 jari di atas pusat berarti berapa? Pusat itu berapa minggu? Pusat itu 20 atau 22? 20 ya kita pakainya, Beb. Oh iya, 20. Terus 3 jari di atas pusatnya jadi berapa minggu? Ditambah 3 gitu ya? Kalau 1 jari antara pusat sampai sifisis itu setara dengan berapa minggu? 16, 18. Kan titiknya ada 3 kan, Beb? Simfisis, umbilikus, sama satu lagi adalah prosesus sifoid. Gitu. Kalau misalnya ada kelebihan 1 jari antara simfisis sama umbilikus setara dengan berapa minggu? Coba Mar dibuka bukunya. Tadi. Antara simfisis dan umbilikus, 1 jarinya setara berapa minggu, Beb? Dibantu nih sama temannya. 2 minggu. 1 simfisis sampai ke umbilikus berapa minggu 1 jarinya? 2 minggu, dok. Benar. Simfisis ke umbilikus loh, Beb. 1 minggu 1 ya. 1 minggu, dokter. 1 minggu ya, guys. Kalau dia antara 1 jarinya antara umbilikus ke sifoideus baru 1 jarinya setara 2 minggu, betul.
Berarti kalau 3 jari di atas pusat 2 kan minggu. berarti dia 3 jari ya kan dikali 2 minggu. Berarti 20 tambah 6. Oke, jadi 26 minggu. Berarti usia kehamilannya adalah 26 minggu. Nah, cut off ANC-mu berapa? 2 minggu. 2 minggu. Cut off-nya dulu. 26 sama 26 sama 38. Angkanya 421. Berarti? Ya, 2 minggu, Dok. 2 minggu. Oke, berarti ini adalah tiap 2 minggu. Gitu ya? Bisa, Mar? Bisa, Dok. Oke, bisa ya, guys? Sip, pelan-pelan. Gak apa-apa. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 minta ke Cindy. Iya, Dok. Seorang perempuan usia 24 tahun datang untuk konsultasi program hamil. Pasien bercerita bahwa anak pertamanya mengalami anencefali. Pasien tidak ingin anak selanjutnya mengalami hal serupa. Suplemen apa yang dapat diberikan pada pasien? C, Dok, suplemen asam folat 4.000 mikrogram. Oke, dia ada riwayat anencefal. Jadi kita kasihnya adalah yang lebih banyak ya, asam folatnya 4.000 mikrogram per hari. Oke, ini ada tambahan sedikit, nanti aku bantu capture teman-teman. Kita belajar dulu tentang anemia dalam kehamilan, karena tadi kita bahas FE ya. Jadi, batasan anemia dalam kehamilan itu beda-beda setiap trimesternya. Untuk trimester 1 dikatakan anemia ketika HB-nya kurang dari 11. Kalau trimester 2 dikatakan anemia kalau HB-nya kurang dari 10,5. Kalau trimester 3 baru dikatakan anemia ketika HB-nya kurang dari 11. Jadi, yang beda angkanya adalah cuma trimester 2 gitu kalau kamu mau ngafalin. Maaf. Nah, terus habis itu ternyata kenapa sih ibu hamil itu nggak boleh anemia, harus kita cegah, karena anemia itu bisa menyebabkan bayinya BBLR, teman-teman, berat bayi lahir rendah, ya, atau dia prematur, atau akan terjadi subinvolusio uteri. Apa itu subinvolusio uteri? Subinvolusio uteri itu adalah ukuran rahimnya belum kembali normal. Jadi kan kalau misalnya pasien hamil, habis dia persalinan, nanti makin lama makin kecil ya si uterusnya, ukurannya. Tapi kalau dia mengalami subinvolusi uteri, maka rahimnya tetap besar karena dia nggak semakin kecil, nggak kembali normal gitu. Itu penyebabnya biasanya adalah anemia salah satu. Oke, nah ini adalah tata laksana anemia, teman-teman. Kalau nanti teman-teman udah bisa menegakkan diagnosa, oh pasienku anemia sesuai dengan trimesternya, maka silakan kamu kasih tata laksana. Tata laksananya apa? Tata laksananya adalah tablet tambah darah. Oke, dikasihnya 3 kali 1 tab. Dosisnya adalah 60 mg ya tadi ya. 60 mg AFE bisa ditambah dengan asam folat. Gitu. Dikasihnya berapa lama, Kak? 3 bulan atau 90 hari. Habis itu gimana, Kak? Habis itu kita evaluasi, teman-teman. Oke. Kalau misalnya HB-nya makin turun, maka berarti makin turun atau dia tidak naik ya, berarti kita rujuk ke RS untuk kita periksa apusan darah tepi. Nanti dia hipokromik mikrositik, normokromik normositik, atau hiperkromik makrositik, itu urusannya SPOG. Yang penting kamu udah rujuk setelah 3 bulan nggak naik. Kalau misalnya 3 bulan nggak naik. Kalau misalnya ternyata, dikasih FE selama 3 bulan, HB-nya naik, maka silakan teman-teman lanjutkan tablet tambah darahnya dengan dosis yang sama, 3 kali 1 tablet sampai 42 hari setelah persalinan. Artinya sampai masa nifasnya selesai. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kamu tanya, Kak, kapan ibu hamil itu harus kita transfusi? Jawabannya ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah kalau HB-nya di bawah 7, itu langsung auto kamu kasih transfusi, ya, transfusinya PRC, packed red cell. Atau kalau misalnya HB-nya di atas 7 sih, Kak, tapi ibunya mengeluhkan salah satu dari ini, matanya kunang-kunang, kepalanya pusing, atau dia takikardi.
gitu ya. Kalau HB-nya lebih dari 7 tapi ada salah satu dari gejala ini, maka sudah boleh teman-teman transfusi. Gitu. Oke, ini sediaan kandungan besinya nice to know aja, tapi di Indonesia selalu pakai sulfat ferus ya. Jadi kita ngapalinnya sulfat ferus aja. Gitu. Oke, ini nanti aku bantu capture. Sampai sini aman? Atau ada yang mau capture? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, aku lanjut. Kita istirahatnya pas azan aja ya guys. Oke, aman ya? Oke, nah kalau sekarang sudah bisa mengenai kehamilan fisiologis, sekarang saatnya belajar tentang persalinan fisiologis. Oke, nah tadi di sini udah hamil ya kan, udah bisa ANC, sekarang kita masuk ke persalinan. Tadi aku bilang di awal, kalau misalnya kamu ditanya tanda paling awal persalinan, jawabannya adalah bloody shock alias lendir darah. Nah kayak gini ya teman-teman, lendir darah. Jadi dia kayak ingus tapi ada darahnya ya bun, gitu. Oke, ini adalah tanda persalinan atau tanda impartu. Tadi yang pertama adalah bloody shock. Tanda yang lainnya adalah effacement, ada dilatation, ada hisrhythmic teratur dan progresif, sama pecah ketuban. 4 ini 5. Oke, bloody show tadi udah aku tunjukin gambarnya, sekarang adalah effacement. Effacement itu adalah pendataran. Apa sih Kak yang tambah datar? Yang tambah datar adalah cervixnya teman-teman. Kalau kamu lihat ya, cervixnya tadinya setebel ini, nah kemudian makin lama dia cuma setebel ini guys. Gitu, bukan setebal, setipis ini, gitu ya. Itu yang namanya pendataran. Terus ada dilatation atau pembukaan. Apa yang ngebuka? Sama, yang ngebuka adalah cervixnya. Jadi ini cervixnya masih nutup ujungnya, ini buka 1 cm, ini buka 5 cm, ini buka 10 cm. Gitu ya. Terus nanti hisnya ya kan, itu makin ritmik, makin teratur dan makin progresif. Nanti kita belajar his. Yang jelas dia makin lama makin bagus istilahnya. Makin naik, makin sakit, makin sering. Gitu. Sama satu lagi adalah pecahnya ketuban. Nah, pecah ketuban ini dalam kurung ya teman-teman. Soalnya dia bisa iya, bisa enggak. Artinya kalau misalnya ketubannya pecah ya berarti dia udah ada tanda impartu juga. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa guys. Gitu. Jadi pecah ketuban tuh nggak harus gitu. Oke. Nah, kalau misalnya udah ada tanda bloody show, tanda-tanda impartu, yang kita lakukan adalah cek presentasi. Oke. Nah, presentasi itu apa sih? Presentasi itu adalah bagian terendah janin yang terlihat di alat kelamin eksterna ibu. Oke, jadi kalau kamu lihat, nah dia contohnya kayak gini. Ini namanya presentasinya adalah kepala. Nah, kalau tadi kita belajar tentang letak, tadi letak cuma ada 3 ya, Beb? Apa aja letak? Mau tahu dong? Letak apa aja ya? Longitudinal, transverse, sama oblik. Oke, longitudinal atau nama lainnya? Bujur. Bujur, berarti kita lihat ini salah satunya bujur. Terus yang kedua ada? Tadi kamu bilang transverse ya, Beb? Sama satu lagi adalah si oblik. Nah, oke. Jadi letak cuma ada 3. Terus sekarang kita belajar yang kalau letaknya dia bujur. Presentasinya tadi bisa 2 ya, kalau letak bujur, kepala, ya kan, atau sefalik sama bokong atau bridge. Nah, teman-teman lihat di sini, ketika presentasinya kepala ataupun bokong, ada yang kompetensinya punya kamu, dokter umum, ada yang bukan kompetensinya kita, teman-teman. Ya, berarti ini adalah kompetensinya si SPOG. Gitu. Nah, kalau misalnya dia ternyata presentasinya kepala, yang kompetensi dokter umum itu adalah ketika kamu VT, ternyata yang kamu pegang adalah UUB, UUK, wajah atau muka, alias dagu anterior. Yang bukan kompetensi dokter umum adalah kalau yang kamu pegang dahi atau wajah atau muka alias dagu posterior. Nanti kita belajar bedanya. Oke, kalau misalnya di bokong, kompetensi dokter umum, kalau dia komplit, incomplete, dan frank.
Kalau dia ternyata kompetensi SPOG, kalau misalnya dia footling atau kneeling. Kita bahas satu-satu. Kak, aku nggak ngerti. Oke, kita lihat ya. Kita belajar dulu letaknya bujur, presentasinya kepala, terus kompetensi dokter umum itu UUB, UUK, sama wajah atau muka yang dagu anterior. Oke, nah ini adalah presentasi yang kepala, teman-teman. Tadi punyanya dokter umum, kalau pas kamu VT, ternyata kamu kepegangnya adalah UUK di sini, atau UUB di sini, atau dia dahi di sini, atau dia presentasinya adalah muka. Ya, di mana wajah atau muka itu ada dua, dagunya anterior atau dagunya posterior. Oke, tadi yang punyanya dokter umum kalau dia dagunya anterior. Kayak gimana Kak maksudnya dagunya anterior? Jadi, di sini aku punya dua gambar. Ini yang dagunya anterior, ini adalah yang dagunya posterior. Dikatakan dagunya anterior kalau misalnya dagu janinnya itu berada di simfisis ibu. Oke, dikatakan dagunya posterior kalau dagu janinmu itu adanya di sakrum dari ibunya. Ini kan sakrum ya, ini kan bokong. Oke, nah sekarang coba kita lihat teman-teman di gambar yang sebelah kanan. Di gambar yang sebelah kanan ini ada pintu, ya kan? Ini pintu. Ya, yang bawah juga adalah pintu. Terus ada mejanya. Kamu bayangin kaki meja ini adalah dagu. Berarti, kok tuh saya dadu. Berarti ini juga dagu. Ya kan? Ini adalah si dahi. Ini juga adalah si dahi. Nah, pintunya berarti yang ini adalah simfisis. Yang ini sakrum. Bawahnya juga sama, ini simfisis, ini juga sakrum. Nah, kalau teman-teman lihat di meja yang nomor 1, ketika dagunya itu di depan, ya di sejajaran dengan simfisis, dia itu bisa lewat teman-teman. Oke, tapi di gambar kedua, kalau misalnya dagunya itu di sakrum, ya dahinya yang di simfisis ini nggak bisa lewat. Ini kalau kita paksa, ini dagunya pasti mentok di sakrum. Artinya, kalau dagunya di anterior, artinya dagunya di simfisis, maka dia bisa lewat secara pervaginal. Tapi kalau dagunya di posterior alias di sakrum, maka dia nggak akan bisa pervaginal, Beb. Pasienmu harus GSC. Karena pasti mentok, nggak akan bisa lewat. Gitu. Oke? Nah, sehingga that's why kamu tahu, kalau dia di dahi atau dagu posterior yang kepegang pada saat VT, itu bukan kompetensi kita, itu kompetensinya SPOG. Gitu. Oke? Itu kalau yang letaknya kepala. Sekarang kalau misalnya yang letaknya bokong, presentasinya bokong. Kalau presentasinya bokong, yang kompetensi dokter umum ketika kamu VT, ternyata yang kamu sentuh adalah complete incomplete frank. Kalau yang SPOG adalah kalau yang kamu sentuh ternyata gambarannya footling sama kneeling. Apa tuh Kak maksudnya? Kita lihat ya. Ini yang kompetensi dokter umum. Dia presentasi bokong alias sungsang. Presentasi bokong adalah nama lainnya sungsang. Yang kompetensi dokter umum tadi yang pertama namanya adalah complete. Apa sih Kak maksudnya complete? Complete itu maksudnya adalah complete bridge. Jadi complete bridge itu nama lainnya adalah sungsang sempurna, sungsang lengkap, bokong sempurna, atau bokong lengkap. Kenapa dibilang lengkap atau sempurna? Karena yang teraba adalah 2 bokong dan 2 tumit. Ini 2 bokong, ini 2 tumit. Ya kan? Posisinya adalah fleksi panggul dan fleksi lutut. Ini panggulnya fleksi, ini lututnya fleksi. Oke, ini adalah complete bridge. Yang kedua adalah incomplete bridge. Nama lainnya bokong tidak lengkap, bokong tidak sempurna, sungsang tidak lengkap, atau sungsang tidak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Soalnya yang teraba 2 bokong sih, tapi tumitnya cuma 1, teman-teman. Ya, ini 2 bokong, ini 1 tumit. Tumit yang lain di mana? Bisa di atas, bisa di samping, kanan, atau kiri. Gitu. Itu punyanya incomplete bridge. Yang kompetensi dokter umum yang ketiga kalau dia frank bridge. Nama lainnya adalah bokong murni atau sungsang murni.
Kenapa dibilang murni? Karena dia terabanya cuma 2 bokong aja. Kaki panggulnya itu posisinya fleksi, tapi lututnya ekstensi. Ini kan dia cuma teraba 2 bokong, terus tumitnya adanya di atas. Soalnya hipnya dia fleksi, tapi lututnya dia ekstensi. Gitu. Ya, jadi Frank Bridge. Ini adalah kompetensinya dokter umum. Tadi ada 3, complete, incomplete, sama frank. Nah, kalau kompetensinya ternyata bukan punyanya dokter umum, ketika dia sungsang presentasinya bokong, itu adalah ketika pasienmu kneeling. Kneeling itu jadi terabanya adalah 2 lutut. Atau dia footling, tapi artinya terabanya kaki. Kaki itu ada 2 macam, bisa 1 kaki artinya single footling, sama 2 kaki artinya double footling. Ini bukan kompetensi dari dokter umum. Oke, bisa tentang letak. Letak sudah ada 3, nanti dari letak presentasinya apa, kamu jadi tahu mana yang bisa kita lahirkan normal. Oke, nah kalau udah tahu, bisa lahir normal, per vaginam bisa. Berarti sekarang kita masuk ke kelahiran bayi. Ya kan? Kita masuk ke persalinan dulu. Ada kala 1, kala 2, kala 3, sama kala 4. Kala 1 ini dibagi jadi 2 kan, ada fase laten sama fase aktif. Kala 1 fase laten itu adalah ketika pembukaannya kurang dari 4 cm. Berarti dia pembukaan 1 sampai 3 cm ya. Maksimalnya 8 jam. Kalau kala 1 fase aktif, dia adalah pembukaan lebih dari 4 cm sampai lengkap. Karena ini pembukaannya sampai lengkap, berarti 4 sampai 10 cm. Maksimalnya adalah 6 jam. Pada saat kala 1, ada beberapa hal guys yang perlu kalian periksa. Salah satunya dulu adalah DJJ ya. DJJ kamu periksa, normalnya DJJ adalah 120 sampai 160 kali per menit. Kalau kurang dari 120 atau lebih dari 160 kali per menit, namanya adalah fetal distress. Jadi fetal distress nggak cuma kalau lebih dari 160, tapi kurang dari 120 juga namanya fetal distress. Gitu, itu kala 1. Oke, sekarang belajar sedikit tentang partograf. Jadi kala 1, kita mau mulai bikin partograf, tapi partograf itu baru kita buat kalau misalnya dia sudah masuk fase aktif, artinya buka 4 sampai 10 cm. Nah, kala 1 kita buat partograf. Partograf tuh kita mulai dari mana ya Kak lihatnya? Oke. Partograf ini Partograf ini yang pertama kali kita lihat adalah kita lihat dulu kalau misalnya untuk pembukaan serviks itu kita kasihnya tanda X, kalau misalnya untuk penurunan kepala kita kasihnya tanda O. Kita belajarnya yang pembukaan serviks dulu. Nah, setelah kamu lihat tanda-tandanya X dan O ini, teman-teman jangan lupa lihat aksisnya. Oke, kalau dia yang Y-axis, artinya dia yang ke atas, ya, ini adalah untuk pembukaan. Jadi dia satuannya sentimeter. Kalau yang X-axis, jadi yang dia mendatar alias horizontal, ini untuk waktu. Jadi satuannya adalah jam. Oke, jadi kalau kita lihat tadi kan mulainya pada saat fase aktif ya, berarti kita mulainya dari pembukaan 4 cm dong. Jadi kamu tulis tanda X ya pas awal. Terus habis itu setelah kita kasih tanda X, kamu lihat, jangan lupa lihat garisnya. Jadi di sini ada 2 garis teman-teman. Ada garis waspada, ya kan? Sama satu lagi adalah garis bertindak. Gitu. Oke, kalau misalnya garis waspada ini kan adalah garis yang menunjukkan dia ininya ya, batas atas normal ya. Gitu. Jadi nggak boleh sampai lewat, ya kan? Ya kalau misalnya untuk bertindak ya sudah, berarti kita harus bertindak. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya untuk normalnya habis buka 4, ya kan,
Terus habis itu kamu tulis dia lanjutin, habis buka 4, dia buka 5, buka 6, buka 7, buka 8, buka 9, sampai buka 10. Kalau teman-teman lihat di sini, berarti dari buka 4 ke buka 5, ya kan, dia butuh waktu 1 jam. Begitu juga dengan buka 5 dan 6 ke 7, sampai berikutnya. Ya, artinya kamu tahu kalau misalnya dia untuk pembukaan 4 sampai 6 cm, ya kan, itu dia membutuhkan waktu selama 6 jam. Dengan kata lain, setiap pembukaan 1 cm, kita butuh waktunya 1 jam. Oke, Kak, gimana Kak kalau misalnya dari buka 4 ke buka, misalnya buka berapa ya? Dari buka 4 misalnya ke buka 6, dia cuma butuh waktu 1 jam, Kak. Ini buka 4, ini buka 6, dia cuma butuh waktu 1 jam. Nggak apa-apa, teman-teman, ya. Selama dia masih di sebelah kiri garis waspada, berarti masih aman. Tapi kalau Kak, dia buka 4 sampai buka 6, itu butuh waktunya 3 jam, Kak. Wah, ini kamu harus waspada, teman-teman. Oke, karena dia sudah berada di sebelah kanan garis waspada. Gitu. Jadi harus hati-hati. Ini pasti kenapa-napa. Gitu. Pasti ada sesuatu, harus teman-teman ekstra observasinya. Gitu. Oke, ini adalah cara untuk lihat pembukaan serviks pada saat partograf. Iya. Nah, tadi aku bilang, selain kala 1, ada lagi yang harus teman-teman nilai. Ini adalah beberapa parameter yang harus teman-teman nilai di kala 1. Baik fase laten maupun fase aktif. Cara gampangnya, teman-teman, yang kita lihat adalah DJJ, his, dan temperatur kalau di kala 1. Ya, jadi kata kuncinya adalah ini. DJJ, his, temperatur, singkatannya adalah DHT. Pada saat fase laten, DJJ kita nilai tiap 1 jam, his tiap 1 jam, dan temperatur tiap 4 jam. Jadi DHT 114. Ingat, kalau nadi, dia diperiksa setiap setengah jam, selain itu diperiksanya tiap 4 jam. Oke, DHT 114 kalau laten. Ya, jadi di fase laten. Tapi kalau fase aktif, DHT-nya itu diperiksanya tiap setengah 2. Jadi di sini DHT setengah 2, ini adalah aktif. Sama, nadinya tiap setengah jam, yang lainnya itu tiap 4 jam. Jadi yang berubah hanya DHT. Sehingga teman-teman boleh hafalin salah satu, mau fase laten atau fase aktif. DHT kalau laten berarti 114, kalau aktif berarti setengah 2. Oke, nadi tiap setengah jam, yang lainnya tiap 4 jam. Aman ya? Oke. Aman sampai sini? Kita lihat tadi fase laten maksimal 8 jam, fase aktif maksimal 6 jam, makanya dibuat partografnya. Oke. Selain itu, kita akan belajar tentang kardiotokografi, teman-teman, atau bahasa nama lainnya mungkin kamu sering dengarnya CTG, atau NST. NST itu artinya non-stress test. Itu sama. Dia juga pemeriksaannya adalah CTG. Sama aja. Oke, jadi ini adalah indikasi pemeriksaan dari CTG, teman-teman. Salah satunya adalah fetal distress. Tadi aku udah kasih tahu ya. Fetal distress itu kalau misalnya pasienmu DJJ-nya kurang dari 120 atau lebih dari 160. Oke, kita belajar gambaran CTG yang normal sama yang abnormal, teman-teman. Yang normal, ini kalau kita lihat, nanti berarti DJJ-nya itu dia akan di antara 120 sampai 160 ya. Kalau dia abnormal, berarti tadi kurang dari 160 atau lebih dari 160, itu kan. Nah, kalau misalnya dia normal atau enggak normal, sebenarnya kamu bisa lihat juga polanya. Kalau misalnya untuk DJJ dengan pola normal, itu cuma ada 2, akselerasi sama deselerasi dini.
Kalau yang abnormal, dia gambaran atau polanya ada 3. Deselerasi lambat, deselerasi variabel, sama deselerasi berkepanjangan. Oke, jadi teman-teman sebagai dokter umum, kita harus tahu gambaran DJJ. Jangan sampai kamu kalah nanti sama bidan. Dok, ini gambarannya nggak normal nih. Aku nggak tahu Mbak yang nggak normal kayak gitu. Tapi karena banyak, ya jadi kita hafalin yang normal aja. Yang normal soalnya cuma ada 2, akselerasi sama deselerasi dini. Gitu. Selebihnya yang nggak normal kita nice to know saja. Karena ya berarti kalau misalnya bukan yang 2 ini, bukan yang 2 kamu hafalin, berarti dia abnormal. Gitu kan. Oke, kita masuk ke yang normal dulu ya, Beb. Ini sebentar. Yang normal, yang pertama adalah akselerasi tadi. Oke, aku kenalin dulu, ini papernya CTG atau kertasnya CTG, dia ada 2 bagian. Yang bagian atas ini adalah DJJ dari janinnya, yang bagian bawah ini adalah HIS dari si ibu. Oke, nah kalau akselerasi, teman-teman lihat di sini, ketika DJJ pasienmu naik, ya kan, ini ibunya ada HIS-nya. Ini dia naik, ada HIS-nya, naik, ada HIS-nya. Ya kan? Jadi, kata kuncinya adalah naik barengan. Setiap anaknya itu ada DJJ meningkat, ibunya ada HIS. Setiap anaknya DJJ naik, ibunya ada HIS. Kata kuncinya naik barengan. Nah, yang gambaran normal yang kedua, CTG normal yang kedua adalah dia CTG-nya deselerasi dini. Deselerasi dini itu ketika anaknya DJJ-nya naik, ya kan? Terus habis itu ketika anaknya DJJ-nya turun kan desel ya, Beb. Ini ibunya HIS-nya naik. Nah, ini dia anaknya deselerasinya turun, DJJ-nya, terus HIS-nya naik. Ini turun, ini naik, ini turun, ini naik. Kayak gitu seterusnya. Oke? Kata kuncinya adalah cermin. Ini dia ketemu. Naik sama turun. Gitu. Ya, ini deselerasi dini. Nah, kalau yang ini adalah yang abnormal. Yang abnormal salah satunya adalah deselerasi lambat. Kenapa lambat? Jadi ini ibunya ada HIS ya kan? Ini dia masih baik-baik aja loh DJJ-nya, tapi dia baru lambatnya di sini. Oke? Ini dia ada HIS, ini baru turun. Ini ada HIS, di sini baru turun, ya kan? Kalau kamu lihat ini gambarannya namanya adalah telat kata kuncinya. Jadi dia nggak langsung turun ya DJJ-nya, tapi tunggu beberapa detik baru dia turun. Gitu. Terus, habis itu yang berikutnya adalah deselerasi variabel. Kalau deselerasi variabel, ini juga yang abnormal, ya kan? Kalau yang abnormal, kamu lihat, ini pasiennya, ya kan, dia ada HIS-nya, ibunya, tapi dia ininya DJJ-nya turun. Ini dia naik, ini dia turun, ya kan? Ini dia naik, ini turun, ini dia naik, ini turun, ini dia naik lagi, ini dia turun, ya kan? Ini naik, ini turun. Loh, ini nggak ada kenapa-napa nih HIS-nya. Loh, kok ini gambarannya apa? Nggak jelas ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, kok beda-beda gitu. Ya. Ini adalah kalau dia deselerasinya bervariabel. Yang selanjutnya nggak normal adalah deselerasi berkepanjangan. Kayak gimana deselerasi berkepanjangan? Ini dia ibunya HIS-nya naik, DJJ-nya turun. Ini HIS naik, DJJ turun, naik, turun, ya kan? Ini DJJ-nya naik, ini turun. Nah, ini DJJ-nya naik, ini turun. Loh, ini ada yang naik, tapi ini ada yang turun juga. Naik, tapi ini DJJ-nya turun terus, ya kan? Jadi nggak naik-naik lagi. Kalau teman-teman lihat, ini kata kuncinya adalah pantang naik lagi. Jadi dia awalnya masih cermin, ya kan? Tapi ada satu titik di mana, dia kok nggak naik-naik lagi ya, DJJ-nya turun terus. Ini namanya deselerasi berkepanjangan, alias pantang naik lagi. Oke, itu adalah gambaran dari CTG. Nah, terus kalau misalnya CTG-nya nggak normal, Kak, apa yang harus aku lakukan? Yang kamu lakukan, kata kuncinya adalah spoil. Apa itu spoil? Spoil itu adalah scene token off, posisi full lateral, dikasih oksigen, pasang IV line, elevated blood pressure kalau ada hipotensi, dikasih tokolytik, sama DSC. Oke,
Jadi sintokin itu kita pakainya biasanya adalah oksitosin. Jadi oksitosinnya kita hentikan, di stop ya. Kalau misalnya pasiennya pakai oksitosin, biar hisnya nggak ada terus kan teman-teman. Gitu. Terus posisinya full lateral. Full lateralnya arahnya adalah miring kiri. Nah itu kan pas kamu koas objin pasti dia suruh miring kiri. Terus oksigen, IV line, kalau hipotensi kita tingkatkan, ya kan, elevated blood pressure. Pakai apa elevated blood pressure-nya? Kamu rehidrasi pakai NaCl. NaCl 0,9%. Terus habis itu kita kasih tokolitik. Nah, tokolitik ini dia ada beberapa teman-teman pilihannya. Cara ngafalinnya adalah NITS. Ya, NITS itu apa? N-nya adalah nifedipin. Terus I-nya adalah indometasin. T-nya adalah terbutalin. S-nya adalah salbutamol. Udah deh, satu lagi, kalau dia nggak membaik juga, maka di SC. Gitu, oke? Tahu ya, hafalin CTG yang normalnya saja. Kalau selain yang kamu hafalin berarti dia nggak normal. Kalau nggak normal berarti kita tata laksananya adalah STOILS. Gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu karena kayaknya udah azan ya, Beb. Kita sampai kala 1. Ada yang mau tanya? Sebelum kita istirahat? Aman? Kita istirahat dulu, teman-teman. Kita sholat dan teman-teman boleh sambil makan. Mau berapa menit? Guys, oh baru pertemuan pertama ya soalnya. Ibu Chief, mau decide berapa menit? 30 menit. Oke, biasanya kita 30 menit ya. Oke, teman-teman, karena ini tepat jam 6, jadi kita ketemu lagi 6.30 ya. Zoom-nya nggak aku matikan, jadi kalau mau di sini, masih di sini nggak apa-apa. Oke? Oke, kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu. Oke, selamat istirahat teman-teman. Dokter boleh tanya sedikit nggak, Dok? Oh, boleh, Beb. Tentang CTG tadi, Dok. Sebetulnya ya, Dok, kalau untuk CTG akselerasi dan deselerasi dini itu sebetulnya yang membedakan apa ya, Dok ya? Karena selama ini saya pikir yang ada di deselerasinya itu yang nggak normal, Dok. Ternyata yang deselerasi dini masih terhitung normal ya, Dok ya? Jadi yang kamu tanya antara akselerasi dini dengan akselerasi dengan Deselerasi dan deselerasi dini, Dok. Atau deselerasi dini dengan deselerasi yang lain? Itu dua-duanya. Deselerasi dini dan deselerasi yang lain, Dokter. Oh iya, oke. Kalau deselerasi dini dengan deselerasi yang lain adalah, jadi gini Beb, kalau misalnya jadi gini sebenarnya, ketika ibunya, ketika ibunya ada his, kemungkinannya tuh bisa 2. Ketika ibunya hisnya naik, si ibu lagi pengen ngeden nih, kemungkinannya ada 2. Anaknya DJJ-nya naik, sama anaknya DJJ-nya turun. Ini dua-duanya normal. Oke? Tapi harus pada saat bersamaan. Jadi kalau misalnya akselerasi kan dia bersamaan kan, naik barengan. Kalau misalnya deselerasi dini, dia ada his langsung DJJ-nya turun. Ini adalah proses normal. Jadi kalau ibunya hisnya naik, DJJ-nya bisa naik atau bisa turun. Itu dua-duanya normal, asal dalam waktu bersamaan. Nah, yang nggak normal adalah kalau dia ada pendingnya, mulai dari deselerasi lambat, Beb. Karena kalau kayak gitu pasti ada sesuatu nih, dia nggak langsung kayak, istilahnya nggak kayak terhubung lah, pasti ada sesuatu yang bermasalah gitu. Makanya kalau ketika dia tidak dalam satu waktu yang sama naik atau turunnya si DJJ itu yang tanda bermasalah, makanya dia upload. Sebenarnya gitu sih kunci. Oke, terima kasih, Dokter. Oke, siap, sama-sama, Bro. Oke, kita istirahat sampai ketemu 6.30 teman-teman. Selamat istirahat.